Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yazaira Andini Maheswari. Saya Kanza Nera Griselda. Kami dari SMP Semesta 2 Semarang, Jawa Tengah. Kami berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberi kami kesempatan untuk menjadi salah satu finalis di ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul The Keple, gel obat luka alami berbasis kearifan lokal di Bandungan. Untuk selanjutnya, sahabat saya, Dini. Satu pendahuluan, latar belakang masalah. Luka sering dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Luka dapat terjadi akibat tergores, terjatuh, maupun akibat kekerasan. Salah satu jenis luka yang sering dialami adalah luka sayat. Tetapi, saat memiliki luka sayat, orang lebih memilih untuk menggunakan obat luka kimia. Padahal, obat luka kimia memiliki efek samping seperti iritasi pada kulit. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif pengganti obat luka kimia. Setelah membaca beberapa literatur, kami menemukan bahwa daun ketela pohon dan bengkleh dapat dijadikan sebagai obat luka alami. Kami memilih tanaman tersebut karena daun ketela pohon dan bengkleh mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal kami, yaitu di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan gel The Keple? Bagaimana efektivitas gel The Keple? Tujuan, mengkaji proses pembuatan gel The Keple, menguji efektivitas gel The Keple. 2. Kajian pustaka. Luka insisi atau sayat. Menurut Oktaviani tahun 2019, luka sayat adalah keadaan terputusnya jaringan kulit dan terganggunya proses selular normal. Luka sayat memerlukan penanganan yang tepat agar tidak menyebabkan peradangan dan infeksi. Oleh karena itu, luka sayat memerlukan efek antiseptik, antibakteri, antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidatif. Daun ketela pohon atau Manihot utilissima. Menurut Carr tahun 2014, daun ketela pohon memiliki senyawa flavonoid sebagai antibakteri dan antiinflamasi, saponin sebagai antimikroba dan meminimalisir kontaminan bakteri, tanin untuk mencegah pendarahan dan menciutkan pori-pori kulit, triterpenoid sebagai antivirus, antibakteri dan menyembuhkan luka pada kulit, dan vitamin C sebagai antioksidatif. Bengkleh atau Zingiber calcimunat. Menurut Herawati tahun 2014, bengkleh mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan triterpenoid. Selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya, Kanza. Baik Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen dengan control group. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi MIPA UNES dan di Laboratorium Forensik Akpol Semarang dari bulan Januari 2022 sampai Juli 2022. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan uji laboratorium. Teknik analisis data menggunakan one-way ANOVA dan uji Duncan berbantuan SPSS. Pembuatan gel The Keple membutuhkan daun ketela pohon sebanyak 2 kg, rimpang bengkleh sebanyak 2 kg, dan CMCNA 5 gram. Pembuatan sari daun ketela pohon. Daun ketela pohon yang sudah dikupas, dihaluskan menggunakan blender, dan diperas tanpa menambahkan air. Supaya dapat menjadi gel, tambahkan 5 gram CMCNA. Pemberdayaan perlakuan. Penelitian ini menggunakan 1 variabel kontrol dan 3 variabel perlakuan. V1 100% sari daun ketela pohon, V2 100% sari bengkleh, dan V3 campuran 50% sari daun ketela pohon dan 50% sari bengkleh. Proses penelitian ini telah sesuai prosedur dan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan UNES berupa Ethical Clearance nomor 329 KEPK EC 2022. Tikus Wistar diberi perlakuan sesuai variabel yang telah ditentukan dengan 6 replikasi, sehingga total tikus yang digunakan yaitu sebanyak 24 tikus dengan 6 tikus pada setiap variabel. Persiapan hewan uji. Sebelum disayat, pastikan tikus dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Tikus diberi makanan minum dan diletakkan kandang yang bersih.
Seluruh tikus diberi luka sayat pada punggung menggunakan surgery blade sedalam subkutan dan sepanjang 2 cm. V1, V2, dan V3 diolesi oleh gel, sementara V-control tidak diberi perlakuan. Pemberian perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali sehari selama 14 hari. Tikus dikarantina agar tidak saling menjilat luka milik tikus lain dan tidak saling melukai. Observasi dilakukan selama 14 hari dengan pedoman Skoreda dengan fokus pada hari ke-1, 3, 5, 7, 10, dan 14. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah pedoman Skoreda untuk mengobservasi hasil luka sayat pada tikus. Dan ini adalah kondisi luka tikus Wistar jantan. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa V3 mengalami proses penyembuhan yang cepat, yaitu 100% pada hari ke-7, yang menunjukkan bahwa proses penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan variabel 1 yang mencapai 100% pada hari ke-13, V2 pada hari ke-12, dan V0 pada hari ke-14. Hasil Skoreda kemudian diujikan dengan menggunakan one-way ANOVA, namun sebelumnya diujikan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari variansi yang sama atau homogen. Kemudian dilakukan uji ANOVA. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesembuhan pada tikus. Uji lanjutan uji Duncan. Hasil uji Duncan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara V0 dengan V1, V2, dan V3. Tetapi di antara V1, V2, dan V3 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk mendukung hasil observasi, dilakukan uji fitokimia. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa daun ketela pohon plus bengle mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, dan diterpenoid. Pembahasan. V3 merupakan variabel yang paling efektif untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Hal ini sesuai dengan hasil uji fitokimia yang menunjukkan bahwa daun ketela pohon memiliki senyawa tanin yang banyak tetapi memiliki saponin yang sedikit. Sedangkan bengle memiliki saponin yang banyak tetapi tidak memiliki tanin. Jika daun ketela pohon dan bengle dikombinasikan, maka akan dapat meningkatkan efektivitas dalam proses penyembuhan luka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik NISA tahun 2013 bahwa ekstrak daun ketela pohon sebanyak 179,2 mg per kilogram berat badan memiliki efek antiinflamasi yang mirip dengan obat kimia aspirin. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian milik Megawati tahun 2020 bahwa gel ekstrak daun ketela pohon dengan konsentrasi 60% efektif dalam menyembuhkan luka sayat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian milik Wulansari tahun 2018 bahwa ekstrak etanol, limbah jahe, dan bengle efektif dalam menyembuhkan luka yang diinduksi karaginin 2%. Kesimpulan, ketersediaan daun ketela pohon dan bengle yang melimpah di Bandungan dapat memperluas fungsinya menjadi gel obat luka alami dengan cara menghaluskan, disaring, dan ditambahkan CMCNA. Campuran 50% sari daun ketela pohon dan 50% sari bengle efektif sebagai alternatif untuk mempercepat proses penyembuhan luka sayat berbasis kearifan lokal di Bandungan. Saran 1. Dilakukan penelitian lanjut dengan menggunakan hewan uji yang lain. Kedua, masyarakat bisa memanfaatkan daun ketela dan bengle sebagai obat luka sayat alami. Ketiga, pemerintah memberikan dukungan dalam penelitian lebih lanjut sampai proses produksi gel dikeplek. Burung dara, burung cendrawasih dapat kita jumpai di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.